Dan waktu pertama itu kita gak langsung sukses, malahan rugi gede. Kenapa bisa rugi? Mungkin salah satunya, termasuk saya sendiri itu kapasitas ilmunya kurang. Jadi jangan dulu nyalahin, oh ikan bisnis ikan ini gak bener nih, rugi, untungnya cuma 1.000. Itu salah satu persepsi mungkin yang harus kita hilangkan. Kita kejadian waktu itu sempet agak juga berpikir ini sektor perikanan kayaknya sangat gambling menurut kita awal-awal. Ternyata pas kita pelajari, kitanya yang gambling. Ilmunya belum lengkap. Makanya saran saya buat teman-teman yang mau mencoba, mungkin coba aja dulu. Kegagalan jadiin salah satu proses tangga menurut. Dari mungkin waktu, uang kita rugi, tapi ilmu dan pengalaman itu jadi untung buat kita ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Iqbal. Saya di sini selaku komisaris dari salah satu perusahaan di Bandung, PT Lapak Grup Niaga, di mana perusahaan kita bergerak di beberapa sektor usaha. Salah satunya yang kita kembangkan sektor perikanan dan pertanian ya. Ada sapi, ada juga ikan. Kita fokusnya ikan di sini di bioflok. Awalnya kita kenapa terjun ke sektor perikanan? Jadi awalnya dari hobi, Mas. Dari hobi, awalnya hobi. Kebetulan saya dari tahun 2014 waktu zaman-zaman ngampus itu suka mencicipi ikan. Kita keliling-keliling nyari ikan yang enak, dan pas tahu ke salah satu rumah makan, kita kunjungi ke salah satu rumah makan, rasanya enak loh ini. Kita tanyain ikan apa, ternyata pas beliau bilang ini dari ikan bioflok. Nah, awalnya dari sana lah. Jadi awalnya kenapa kita dari bioflokis memilih nila? Pertama, setahu kita ikan nila itu di daerah kita, di daerah Bandung Selatan, Kabupaten Bandung, khususnya di daerah Ciparai, Majalaya, Kecamatan Pacet, tahun 90-an itu, Mas. Kita di sini sebagai lumbung ikan di daerah Kabupaten Bandung. Cuman kebetulan sekarang ya seperti di tempat lain mungkin daerah-daerah perikanan itu makin lama makin sedikit karena beberapa faktor mungkin ya. Salah satunya itu dari kualitas air dan alih fungsi lahan. Nah, kenapa kita larinya ke nila? Daya tahan nila di daerah kita itu sangat cocok untuk dikembangkan. Sebelum kita terjun ke konsep bioflok, kita tahun 2020 itu di ikan nila konvensional. Secara pertumbuhan, secara cara budidaya mungkin hampir sama. Cuman yang membedakan, kebetulan kita ada mitra pasar rumah makan, kebanyakan rumah makan dan restoran. Yang membedakannya justru itu dirasa. Kenapa kita terjun ke konsep bioflok? Unggulnya itu dirasa. Kalau konvensional kadang tergantung dari kualitas airnya, tergantung dari cara pemeliharaannya, itu kadar amoniaknya tinggi, makanya dirasa suka ada bau-bau tanah. Nah, setelah kita analisa dari bioflok ini, hasil review dari customer kita di rumah makan itu sangat bagus, karena mungkin pengaruhnya dirasa itu. Keunggulan dari bioflok yang kita rasakan, itu pertama, air. Bagi teman-teman mungkin yang daerah airnya masih terbatas, kita saranin lari aja ke bioflok. Karena siklus dari airnya sendiri itu gak diganti-ganti selama satu siklus. Kecuali mungkin ada problem kendala, ada trouble di ikannya, baru itu ditambahin air. Itu pertama itu. Yang kedua, dari populasi ikan. Jadi dalam konsep bioflok seperti ini, ikan itu bisa padat tebarnya bisa maksimal 1 meter kubik. Bisa dioptimalin kita sampai 125 ekor. Beda lagi kalau kolam konvensional. Kolam konvensional rata-rata diangkat 10, 15 sampai 25 ekor per meter kubik. Jadi kesimpulannya dalam lahan sedikit aja konsep bioflok seperti itu bisa ngoptimalin populasi ikan yang sangat banyak. Produktivitasnya sangat tinggi. Secara biaya memang segala sesuatu di bisnis mungkin hubungannya sama biaya. Tapi sebelum kita mengerucut ke biaya, alangkah baiknya teman-teman langsung mencoba aja deh. Kalau misal gambarannya teman-teman langsung gaya kolam dengan kapasitasnya profesional mungkin ya, kolamnya terpalnya yang bagus ya, mungkin pembiayaan langsung membengkak. Tapi cara ngoptimalinnya, termasuk saya waktu pertama gerak di bioflok, karena kita hitung-hitung biayanya sangat gede, Mas. Itu di kolamnya, terus nanti di mesin, belum lagi listrik, genset. Itu kalau langsung dioptimalin seperti itu mungkin gambaran buat BP-nya lari-lari terus lah. Saran saya mungkin
buat teman-teman yang mau mencoba jangan takut langsung karena biayanya tinggi, karena nilai investasi menurut kita dari kolam seperti ini gak kayak kolam tembok. Kalau kolam tembok kita bangun itu langsung biayanya langsung ngendap di sana asetnya, gak bisa pindah. Beda lagi kalau kolam seperti ini daya tahan menurut teman-teman yang udah gerak ini 5 tahun juga masih kuat, 3-5 tahun. Belum lagi kalau misal kolamnya gak dipakai itu masih bisa kita pindah, masih kita jual. Ya mungkin seperti itu gambaran kita. Buat teman-teman mungkin yang mau mencoba jangan takut lah, optimalin lahan-lahan yang ada di sekitaran pekarangan rumah, baik itu medianya mau sebatas gali tanah terus masukin terpal ataupun mau langsung seperti ini juga bisa. Yang jelas kita harus mencoba karena ini salah satu peluang yang sangat progres ke depannya sangat tinggi. Saya kebetulan di Kadin Kabupaten Bandung, Mas. Lihat data, di Bandung sendiri 70% suplai ikan itu dari luar, Mas. Padahal pasarnya sendiri di Bandung, Jawa Barat. Di Bandung itu sangat keren lah. Tingkat permintaan ikannya sangat tinggi, rata-rata per kapitanya bisa nyampe 12 kg per tahun. Kita baca dari sana, 70% suplai ikan ke Bandung rata-rata dari kabupaten lain. Salah satunya Tasik Malaya, ada juga Sukabumi dan Subang. Itu 30% dari suplai ikan di Bandung dan Kabupaten Bandung dari sana, dari kolam-kolam konvensional. 70%-nya dari mana coba, Mas? 70%-nya itu didapatkan dari waduk di sekitaran Bandung nih, di Jawa Barat sangat banyak. Nah, kendalanya sekarang pemerintah Jabar lagi ngonsepin sterilisasi waduk. Itu menurut kita peluang. 70% itu andai kala kedepannya mungkin waduk-waduk tidak dioptimalin buat perikanan, kebayang 70% itu mau disuplai dari mana. Makanya kenapa kita fokus di perikanan, menciptakan satu siklus, nanti pasarnya kita pengen dapatin Bandung. Salah satu program kita ke depan yang sekarang baru berjalan, kita adain pelatihan-pelatihan buat teman-teman UMKM, buat kelompok-kelompok perikanan yang benar-benar serius mau belajar bareng dengan kita. Alhamdulillah sudah tersaring 74 orang yang fokus di budidaya ikan. Tujuannya kita buat ngembangin ke sana. Nah, pertama kita mulai satu kolam depan rumah dengan kapasitas 60 meter kubik air ya. Dan waktu pertama itu kita gak langsung sukses, malahan rugi gede. Kenapa bisa rugi? Mungkin salah satunya, termasuk saya sendiri, itu kapasitas ilmunya kurang. Jadi jangan dulu nyalahin, oh ikan bisnis ikan ini gak bener nih, rugi, untungnya cuma 1.000. Itu salah satu persepsi mungkin yang harus kita hilangkan. Progres pertama yang harus kita gerak untuk sektor perikanan ini, coba aja dulu, Mas. Menurut kita coba aja dulu. Termasuk kita di Bioflokis, pertama kita mencoba dengan kapasitas 60 meter kubik air, hasilnya rugi. Nah, setelah kita evaluasi, kenapa ini rugi? Ternyata balik ke diri kita sendiri. Ruginya karena kapasitas keilmuan kita kurang. Salah satunya yang kita evaluasi waktu itu kita belum mengenal benih, kualitas benih. Kita mengenalnya asal anakan ikan main tebar aja. Ternyata ngefeknya luar biasa kesananya. Pakannya udah super nih, udah bagus, proteinnya udah tinggi. Terus cara perawatannya udah keren. Tapi tetap kalau bidikan dari benihnya kita belum tahu ya, yang bagus kayak gimana, yang benar-benar indukannya yang benar, yang bagus juga kita harus tahu ya. Efeknya nanti ke pertumbuhan. Boro-boro ikan ngegedean, malah makin banyak atau mungkin gak maksimal. Kita kejadian waktu itu sempet agak juga berpikir ini sektor perikanan kayaknya sangat gambling menurut kita awal-awal. Ternyata pas kita pelajari kitanya yang gambling, ilmunya belum lengkap. Makanya saran saya buat teman-teman yang mau mencoba, mungkin coba aja dulu. Kegagalan jadiin salah satu proses tangga menurut. Dari mungkin waktu, uang kita rugi, tapi ilmu dan pengalaman itu jadi untung buat kita ke depan. Barangkali ke depannya kita mau kayak gimana. Itu pelajaran penting buat kita. Pertama, kerugian gara-gara benih. Indikasi kita benihnya gak bener, gak sesuai standarisasi benih. Kedua, kita juga sempet gara-gara mati lampu udah tumbang lah. Hitungan jam bioplok seperti ini udah sangat riskan. Kejadiannya seperti itu, kita juga hampiran berpikir ulang. Malah dari sana kita malah jadi evaluasi, ternyata cara pengelolaan kita harus benar, fasilitas kita juga harus difasilitasi. Untuk sekarang kita jual ikan ke beberapa sektor ya, Mas ya, ke beberapa target pasar kita. Salah satunya yang kita fokusin sekarang justru ke rumah makan di area Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Karena data tadi menurut kita lebih unggul meskipun bersaing dengan kabupaten lain.
Tasik, Subang, ataupun dari Sukabumi, ataupun dari Waduk, kita unggulnya di radius. Jadi kita bisa nilai positif kita bisa kirim dengan fresh. Itu jadi nilai positif selain dari rasa itu ya. Pertama kita jualnya ke sana Mas. Jualannya jualan ikan mentah mungkin ya. Kita bersihin, ada yang langsung dibersihin, ada yang langsung di refact, ada juga yang pakai bumbu. Udah kita mulai. Cuman yang sekarang lagi difokusin benar-benar karena rumah makan mintanya fresh. Baik itu secara hidup ataupun freshnya langsung kita urus dadakan gitu. Yang kedua, kita juga baru mencoba, baru menganalisa tapi belum benar-benar kita gerak. Pernah bikin juga abon ikan nila. Rasanya ya menurut kita udah layak, cuman salah satu evaluasi ke depan mungkin kadar minyak produk kita masih belum lolos, makanya belum berani kita nyebarin produknya. Insya Allah ke depan lagi kita kembangin. Yang ketiga, kita pernah juga bikin asin di olahan ikan. Semua endingnya mungkin ke pemasaran ya Mas ya. Segala sesuatu kalau kita bidiknya benar, kalau kita target pasarnya kita bidiknya secara spesifik, insya Allah segala sesuatu mungkin bisa kita gerak. Cuman nilai fokus kita mau kemana? Fokus kita mau langsung ke olahan produk atau mau langsung bidikan yang tadi, target pasar. Yang menjadi target pasar kita yang utama sekarang rumah makan. Karena siklusnya itu sangat keren menurut kita lah. Kedepan mungkin kalau kapasitas ikan kita udah benar-benar berkembang, terus kelompok-kelompok yang udah kita kerjasama itu udah berkembang juga, udah bagus, standarisasi dalam pengolahan airnya udah benar, standarisasi dalam cara budidayanya udah benar, kita berani mungkin ke depannya langsung ngebidik lebih lanjut, mungkin salah satunya ke produk olahan. Kolam yang tadi, kebetulan yang pembibitan tadi, kita memfasilitasi buat teman-teman yang diajak belajar bareng tadi. Beberapa pokdakan ya, secara total kita ada 74 orang yang bergabung di komunitas, ada beberapa pokdakan. Nah, kebetulan juga kita sebenarnya awalnya gak langsung jualan ke sana, cuman memfasilitasi diri sendiri aja lah, usaha sendiri aja ya, memfasilitasi karena susahnya tadi cari benih. Ternyata kejadian itu hampir sama teman-teman yang kita kolaborasi sekarang, beberapa kelompok ikan ya. Nyari benih itu lumayan susah. Ada juga yang misal ada juga benih yang bagus, cuman jaraknya jauh. Ujung-ujungnya nanti di sini adaptasinya agak lama. Makanya kita sharing sama teman-teman. Andai kalau kita mungkin ngembangin di pembibitan, anakan ikan kita jual kayak gitu, ternyata mereka sangat menyambut dan alhamdulillah hasil evaluasi datang dari daerah lain benihnya dengan yang benih kita kembangin sendiri itu pertumbuhannya, adaptasinya lebih cepat dari benih dari kita. Itu mungkin karena radius juga sama pH air hubungannya ke sana lah. Kalau misal datangnya dari daerah lain itu kan lumayan 2 minggu adaptasi lah. Untuk kerugian tadi harus kita ukur ya Mas ya. Segala sesuatu usaha mungkin hubungannya sama rugi. Kalau semua usaha untung ya mungkin gak ada para pejabat mungkin jualan terus ya Mas. Salah satu di ikan juga seperti itu. Indikator kerugian pasti ada segala sesuatu. Yang termasuk yang kita alami waktu itu nilai ruginya lumayan menurut kita lah. Lumayan buat nutupi. Cuman kita fokusnya gak ke sana. Kebetulan dari awal kita niatnya belajar dulu. Cuman alhamdulillah cara gerak kita bener. Jadi mungkin lebih ke tips ya buat teman-teman yang mau mulai. Jangan karena mungkin semangat doang nih, semangat terus modal ada langsung ngembangin dengan kapasitas produksi tinggi. Nah justru itu yang benar-benar mengakibatkan nilai frustasi mungkin buat teman-teman nanti kalau gagal. Saran saya hindari hal seperti itu. Alangkah baiknya mungkin dari hal satu kolam dulu lah. Nyampe kita benar-benar hatam, kapasitas produksi kita harus tingkatin, ya udah tingkatin. Kalau kita langsung mentang-mentang modal misal banyak nih, langsung SDM banyak juga ngandelin itu, tapi keilmuan kitanya belum hatam 100%, dipastikan mungkin nilai kerugiannya gede. Tapi kalau kita mulai dari hal kecil dengan satu kolam kapasitasnya, ya mungkin kalau misal ikan mau mati dikit-dikit aja tinggal goreng aja Mas. Atau mungkin nanti pertanyaan selanjutnya, nanti kalau panen gimana nih? Karena rata-rata pembudidaya mikirnya hanya sebatas budidaya Mas. Alangkah baiknya kalau kita berpikir langsung pemasarannya dulu nih. Kita mau kemana nih pemasarannya? Biar nanti gak panik langsung dalam pasca panen. Nah kalau misal udah tanggung belajarnya, tinggal goreng aja Mas. Kalau satu kolam menurut kita seperti itulah.
Bedanya di bioflok sama konvensional menurut kita, panen itu bisa kita konsep. Kebetulan kita targetnya 1 minggu sekali pengennya panen 1 kolam. Cuman kebetulan kita ada keterbatasan mungkin di pengembangan, mitra-mitra kita atau kelompok yang kita bina itu belum 100% SOP-nya udah berjalan. Jadi yang kita kembangin sekarang itu gak panen massal. Jadi kita siklus minimal per 1 bulan atau 2 minggu sekali itu ada yang panen. Bedanya seperti itu mungkin. Kalau nilai kapasitas produksi kita kalau massal itu capainya sekitar 3-4 ton. Itu juga pasar masih belum kecukup. 30% kita permintaan masih disuplai dari daerah lain karena kapasitas produksi kita belum mencukupi. Jadi buat 30% itu kita kembangin dari kelompok rencananya. Nah, kebetulan kelompoknya sekarang lagi dalam tahap awal pengembangan, ada yang sudah berjalan, ada juga yang masih belajar gitu. Target saya ke depan sesuai niat awal, ini daerah saya di Ciparai, Majalaya, Kecamatan Pacet di Kabupaten Bandung ini tahun 90-an ini daerah perikanan, daerah ikan, lumbung ikan lah. Nyampe ke daerah lain, nyampe Bandung itu kekuasai di daerah kecamatan kita. Target kita dari Bioflokis pengen bener-bener ngembangin seperti itu, Mas. Jadi kita bisa gerak bareng dalam sektor perikanan, kita bisa belajar bareng. Bahkan kita nanti di pemasarannya pengennya bener-bener kita konsepnya jadi trademark daerah kita ini daerah perikanan. Jadi kita sebagai mungkin pendamping atau sebagai tim yang benar-benar siap bekerja sama teman-teman, pengennya benar-benar nanti daerah kita diharapkan seperti itu. Kembali lagi ke tahun 90-an, nyampe tahun 90-an kita di sini daerah ikan mas. Mungkin teman-teman orang perikanan pada tahu ikan mas Majalaya seperti apa. Nah itu di daerah kita di sini. Tip agar berhasil sebenarnya kita juga belum berhasil 100% Mas. Cuman yang kita lakukan tipsnya mungkin teman-teman berani mencoba aja dengan kapasitas yang benar-benar layak. Dengan kapasitas sekecil mungkin asal kita gerak. Lebih baik satu ide, satu eksekusi daripada ada 10 program tapi semuanya gak jalan. Sekecil apapun kita harus melangkah. Andai bisa kita lari, ya kita lari melangkahnya. Andai kita bisa merayap, kita merayap. Andai diem dulu asal merangkak, kita merangkak. Jadi buat teman-teman yang tertarik mungkin dalam konsep budidaya ikan bioflok seperti ini, karena ini sangat menjanjikan menurut kita. Ini alih fungsi lahan makin lama ini makin besar ya. Pertama itu, kedua kualitas air itu makin jelek. Semua daerah mungkin hubungannya ke sana. Makanya ini konsep bioflok ini kalau kita gak manfaatin dari sekarang, ya mungkin siapa lagi lah. Kalau kita diem, orang-orang Indonesianya mungkin anak mudanya kita diem, kebayang nggak sektor perikanan kalau yang ngembanginnya orang luar negeri? Kebayang seperti itu? Apa mau nikmati kita oleh kita atau nunggu nih orang-orang lain ngembangin punya kolam daerah kita nih? Karena udah mulai Mas. Karena sekarang udah mulai. Makanya buat teman-teman ya kita belajar bareng aja dulu lah, sambil terus analisa, sambil terus gerak, sambil terus evaluasi. Buat teman-teman yang mungkin tertarik dalam budidaya konsep bioflok seperti ini, kita kebetulan dari Bioflokis ada tim pengembang, udah berjalan 3 batch pelatihan. Alhamdulillah udah 3 batch pelatihan. Teman-teman bisa follow aja. Kita baru ada TikTok Bioflokis namanya. Kita kadang sering sharing-sharing di sana konten-konten cara budidaya, mungkin kita di sana juga. Dan kedepannya kita buat bulan Agustus ada batch ketiga dan keempat untuk belajar budidaya ikan secara bioflok. Kenapa itu harus langsung? Ya karena biar lebih spesifik kita sharing, biar lebih spesifik kita berguru, kita sharing-sharing bareng-bareng, kita satu frekuensi ngumpul-ngumpul lah. Buat teman-teman yang tertarik gabung dengan program kita budidaya ikan nila secara bioflok, silakan bisa di chat aja admin atau di follow aja akun TikTok kita sama YouTube-nya Bioflokis. Segitu paling sharing dari kita Bioflokis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, buat generasi muda terutama yang tertarik nih di budidaya pertanian atau perikanan. Buat teman-teman harus mencoba pokoknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.